sayang, ujar Natasha lagi. Hati Kenzo meleleh sampai tak fokus. I love you too. Tunggu sampai rumah sayang, kita buat anak banyak-banyak. Glek. Natasha menelan salivannya seraya menyilangkan kaki. Gawat. Pikirannya sudah menerawang kemana-mana membayangkan milik Kenzo yang keluar masuk dengan brutal dan sempurna. Menikah? Brak. Mendengar kabar jika putranya telah melangsungkan pernikahan 1 hari yang lalu membuat Harry murka bukan main. Meja kerjanya hampir hancur karena gebrakan tongkatnya. Anakmu itu loh, tidak ada sopan santunnya sama sekali. Kau ini papanya, sewot Lydia, ibu tiri. Padahal mereka sudah menyiapkan rencana penggagalan karena pernikahan akan dilangsungkan 2 minggu kemudian. Namun ternyata salah. Sepertinya Kenzo tahu sesuatu. Harry tak bisa mentoleransi lagi dengan sikap putranya yang semena-mena. Gara-gara wanita licik itu. Terus bagaimana dong, Pak? Perusahaan Kenzo harus benar-benar kau dapatkan juga demi naik jabatan bangsawan kita di sini. Resah Lydia. Bagaimana dengan Rani? Anak itu tak bisa dihubungi dari kemarin. Harry mengepalkan tangannya. Banyak sekali rencana kotor yang muncul demi menyelamatkan pangkat bangsawannya di Inggris. Dengan perusahaan dan nama besar Kenzo maka ia akan mendapatkan semuanya. Namun semuanya tak berjalan lancar karena wanita polos bernama Natasha, putra dari Tristan itu. Mohon, panggil Harry pada kaki tangannya. Iya tuan, katakan. Rencana A gagal. Susun serapi mungkin untuk rencana B. Mereka bahagia, kita juga harus lebih bersukacita, tegas Harry. Titah Anda akan saya lakukan. Baik. Jika harus dibilang mungkin saat ini dia memang sedang melawan anaknya sendiri. Namun setelah semua usai Harry tak akan melupakan Kenzo tetapi putranya itu sendiri yang tak sudi bergabung apalagi sampai ikut serta di dalamnya. Berani kau main-main dengan papa Kenzo? Lydia merasa lega, ia bisa bernafas. Walaupun masih abu-abu tetapi celah untuk menjadi nyonya bangsawan masih ada dan ia akan memiliki semuanya. Rani yang baru bisa berdamai dengan kenyataan, tangannya kembali tremor saat mendapati pesan yang kini malah ancaman dari mantan mertuanya Harry. Keringat dingin mulai bercucuran. Rani panik saat membaca isi pesan dari Harry. Ya, Harry mengancam jika Rani tidak mau bekerja sama dengannya, maka perusahaan ayahnya dan apapun yang dimiliki akan ludes ia hancurkan. Jerit Rani. Ia bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ia tak mau lagi terlibat dengan Harry, tapi di sisi lain perusahaan ayahnya yang menjadi kebanggaan akan lenyap dan Rani tak tega hal itu terjadi. Aku harus bagaimana? Lirihnya terisak. Benar-benar fase berat sekali bagi Rani. Ia sedang mengandung anak dari selingkuhannya, Kenzo menikah, Harry mengancam. Dan selingkuhannya saat ini memilih pergi karena Rani masih menginginkan Kenzo. Ferdi, maafkan aku. Ia semakin terisak. Maskop. Aaron sibuk mengatur jadwal untuk honeymoon tuannya. Kenzo dan Natasha selama 4 hari akan pulang madu ke Swiss. Sebagai pasangan suami istri yang baru tentunya diharuskan dan Kenzo menginginkan semuanya yang terbaik demi Natasha. Ia rela meninggalkan pekerjaannya yang super sibuk demi menghabiskan waktu bersama setelah menikah. Sayang, ini capek. Lirih Natasha melemparkan tubuhnya di sofa setelah tiba di rumah Kenzo. Kenzo yang merasakannya juga hanya tersenyum. Koper-koper dibawa para anak buah dan langsung dirapikan. Bagaimana nanti, Cil? Ledek Kenzo ikut duduk di samping istrinya yang terkulai dengan lemas. Bagaimana apanya? Ulang Natasha sambil meletakkan kepalanya di baha kekar Kenzo. Kenzo yang senang akan hal itu langsung mengecup bibir seksi Natasha. Para anak buah dan pelayan yang berlalu lalang menyaksikan itu tersenyum kikuk. Banyak orang malu nanti aja, bisik Natasha dengan pipi merona. Biarkan saja, mereka takkan berani melihat. Oke, mata keduanya saling tatap. Sayang, ujar Kenzo. Iya, kenapa? Ini akan sangat melelahkan, kamu jangan terlalu memikirkan untuk melayaniku acara dadakan. Aku tak mau terburu-buru apalagi kesannya yang terpaksa. Kita sama-sama lelah walaupun aku sendiri tak tahan. Sekarang aku kasih kau waktu, tapi setelah besok kita di Swiss, maka tidak ada ampun bagimu. Kita akan menikmatinya setiap malam. Lanjut Kenzo sambil mencium leher cenjang Natasha. Tubuh Natasha mulai merinding apalagi tangan kekar Kenzo barusan meremas bokongnya lembut. Ia sudah berani karena tidak ada penghalang lagi.
Mau mencicipinya? Bisik Kenzo lagi menggoda. Mencicipi apa? Natasha tak peka. Tangan Kenzo nakal kembali mengelus lembut area paha sang istri. Milikmu. Natasha semakin merona. Ia paham maksud Kenzo yang mau mencicipinya bagaimana. Kita tunggu di Swiss. Of course baby. Srek. Bangun-bangun sayang. Ayo siap-siap. Sebentar lagi kita akan berangkat honeymoon. Ujar Kenzo setelah menarik korden kamar. Natasha menggeliatkan tubuhnya karena silau akan sapaan mentari pagi. Ayo bangun. Kenzo duduk di tepi ranjang, memeluk mencium Natasha yang masih terpejam, menuntunnya untuk bangun. 15 menit lagi ya, tawar Natasha. Kenzo menepuk jidatnya. Ia seperti mengasuh anak kecil saja. Kamu mau honeymoonnya di kamar saja sayang. Mau ku makan sekarang juga? Tidak, mau spesial di Swiss. Oke, bagus, jadi ayo bangun. Natasha perlahan membuka matanya. Ia sedikit terkejut saat Kenzo sudah siap dengan setelan kasualnya. Ia tampak begitu tampan. Kenapa tidak membangunkanku dari tadi? Kamu masih butuh istirahat, Cil. Morning kiss dulu. Kenzo langsung mencium pipi hingga bibir Natasha bertubi-tubi. Natasha tersenyum. Ia merentakkan kedua tangannya. Antar aku ke kamar mandi. Kenzo yang mendapati sikap manja istrinya langsung menggendong dengan senang hati masuk ke dalam kamar mandi. Mau dimandikan juga? Natasha langsung menutup tubuhnya dengan tangan. Nanti bisa di sini adegannya. Pria tampan itu terkekeh sambil mengacak-ngacak rambut Natasha. Iya, mandilah. Aku akan membereskan barang-barang kita. Oke. Natasha pun mulai membersihkan diri. Sementara itu Kenzo dan anak buahnya membawa barang-barang dimasukkan ke dalam jet pribadi. 10 menit kemudian. Mama, papa, aku berangkat. Ucap Natasha melakukan video call sambil merias diri tipis-tipis. Tristan dan Rosa tersenyum. Iya, berbahagialah, lakukan apapun yang membuat kalian senang. Jangan memikirkan apapun, fokuslah pada kalian berdua di sana. Iya, biar segera dapat cucu. Timpal papa Tristan yang membuat Natasha tersenyum kikuk. Kenzo tiba-tiba datang dan memeluk Natasha dari belakang. Iya, Pah, Mah, nantikan saja. Ih, malu sayang, tersipu Natasha. I don't care, Cil. Heis, ya sudah have fun anak-anakku. Oke. Setelah pamitan, panggilan pun berakhir. Sudah siap? Tanya Kenzo memastikan. Sudah. Ayo kita berangkat. Iya. Pengantin baru itu keluar dari kamar, turun berjalan menuju halaman belakang, yang dimana jet pribadi sudah siap dan Aaron tampak sudah menunggu. Pantas semuanya dengan baik selama 4 hari ini. Aku tidak menerima panggilan yang tak penting. Aku percayakan semuanya padamu, Aaron, ujar Kenzo. Jangan khawatir, berbahagialah, hormatnya. Iya. Kenzo dan Natasha pun naik ke dalam jet pribadi. Setelah semuanya siap, pilot mulai menerbangkan jet itu hingga lepas landas menuju negara tujuan di tempat lain. Melihat putrinya keluar kamar dengan pakaian rapi, Papa Rani mengerutkan kening. Mau kemana kamu? Rani menghentikan langkahnya. Perasaan wanita itu mulai tak enak. Aku mau keluar, Pak. Iya, mau kemana? Kau sedang hamil, jangan kelayapan, tak jelas. Mau menemui siapa? Ujarnya lagi. Rani meremas ujung baju. Aku mau menemui Ferdi. Ferdi? Iya. Semalam aku menghubunginya mengenai hubungan kita dan kita sepakat untuk mengobrolkan baiknya bagaimana tentang bayi yang kukandung ini. Jelas, Rani. Tampak Papa Rani berpikir keras. Kenapa tidak langsung datang ke sini? Usia kandunganmu sudah memasuki 6 bulan. Papa khawatir kau keluar. Ini tak jauh, Pak. Kita bertemu di restoran depan. Kalau tak percaya, Papa pantau saja. Ucap Rani lagi. Oke, baiklah. Papa pantau kamu. Hati-hati bawa mobilnya. Iya, Pak. Rani pun keluar dari rumahnya menancap gas mobil menuju restoran yang dituju. Papanya juga yang takut anaknya itu berbohong langsung menghubungi seseorang. Namun benar saja Rani datang ke restoran itu menemui seorang pria yang sudah duduk menunggunya, Ferdi. Melihat mantan kekasihnya yang tampak kurus, Ferdi terdiam apalagi Rani sedang mengandung. Raut wajah cantik Rani juga kini nampak tak berseri seperti menyimpan beban yang berat. Apa kabar Rani? Rani tak bisa menahan lagi di hadapan Ferdi. Tangis Rani pecah, ia terseduh-seduh. Maafkan aku, sekarang aku sudah merelakan Kenzo. Ferdi pindah duduk di samping Rani menenangkannya dengan tulus. Sudah, aku tahu kau pasti bisa. Hampir 10 menit terisak, kini Rani merasa lega lebih tenang. Bagaimanapun juga Ferdi pernah singgah di hatinya. Aku
Aku butuh bantuan kamu, mulai Rani. Maksudnya, mantan mertuaku mengancam jika aku tak membantunya memisahkan Kenzo dengan Natasha, maka perusahaan papaku dan apa yang keluargaku miliki saat ini hancur, ucap Rani dengan suara gemetar. Aku tak mau itu terjadi. Papaku dan keluarga segalanya, tapi aku juga tak mau lagi mengganggu rumah tangga Kenzo. Ferdi syok tentunya. Apa Om tahu? Tentu tidak. Hanya dengan kau kerjasama memisahkan Kenzo dengan Natasha akan keluargamu aman. Ulang Ferdi lagi yang dianggoki Rani. Iya, gila sekali mantan mertuamu itu. Rani menunduk. Ini salahku. Aku bingung karena tidak terlibat dengan masalah kalian apalagi keluarga Natasha. Tapi aku punya rencana untuk membuat posisimu setidaknya aman dulu. Namun ini harus ada kerjasama dari pihak Natasha untuk mengelabui Harry. Lirih Ferdi. Apa itu? Tapi aku malu, sungguh-sungguh malu. Ikuti apa yang ku katakan jika kau ingin aman. Singkirkan rasa malu dan egomu ini demi kebaikan bersama Rani. Jelas, Ferdi yang ingin merubah mantan kekasihnya itu menjadi lebih baik. Rani menunduk namun tak lama ia menghela nafas panjang. Oke baiklah, aku berani mengambil resikonya. Swiss. Natasha dan Kenzo tiba di Swiss pada jam 7 malam. Keduanya sampai di kamar yang telah disediakan. Tampak Natasha tersenyum sumringah apalagi melihat pemandangan malam dari atas apartemen megah yang disewa suaminya. Rasa lelah akhirnya menghilang. Halo lovers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitoloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oh ya, di episode ini kan banyak huruf nyebut R ya. Maaf ya kalau misalnya R Mimin tuh agak berbeda karena Mimin emang agak sulit untuk mengucapkan huruf R. Bye bye, see you next time. Ketemu lagi di episode selanjutnya.